Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyati wal Adamah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga Allah pastikan kalau kita mau menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Allah pastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang diberikan kepada kita setiap harinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Disebutkan dalam suatu hadis, ketika seseorang sedang dicabut rohnya, maka datanglah setan, lalu duduk di dekat kepala orang itu seraya berkata, tinggalkan agama ini, katakan bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu selamat dari kesakitan. Jika terjadi peristiwa seperti ini, merupakan bahaya yang sangat mengerikan dan menakutkan. Karena itu saudaraku, hendaklah antum selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan berzikir kepadanya agar selamat dari siksaan Allah. Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apa yang dikhawatirkan bisa melepas keimanan? Abu Hanifah menjawab, meninggalkan rasa syukur atas diberinya iman. Tidak ada rasa takut kepada Allah di akhir umurnya, serta suka menganiaya orang. Kebanyakan seorang yang kedapatan tiga perkara ini dalam hatinya, ia keluar dari dunia dalam keadaan kufur. Kecuali orang yang mendapati hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saudaraku-saudariku yang berbahagia, dikatakan bahwa yang paling pedih siksaan seseorang menjelang ajalnya adalah dalam keadaan haus dengan hati terbakar. Pada waktu itu, setan mendapat kesempatan untuk melepas keimanannya. Setan datang di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkuk tersebut di hadapan orang mukmin tadi. Orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Ia tidak mengetahui bahwa yang membawa mangkuk dalam adalah setan. Setan kemudian berkata, katakan, oh tidak ada yang menciptakan alam ini. Setelah itu aku akan berikan air ini kepadamu. Jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan menjawab sedikit pun dari permintaan setan yang menyesatkan tadi. Setan datang lagi dari arah kedua telapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkuk yang berisi air. Orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Setan menjawab, katakan dahulu, oh Rasul itu pembohong. Setelah itu air ini akan aku berikan padamu. Barang siapa yang celaka, ia akan menjawab perintah sesat tersebut. Karena tidak sabar atas kehausannya, akhirnya keluarlah ia dari dunia ini dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku-saudariku yang berbahagia, sebaliknya, barang siapa yang beruntung, ia akan mengembalikan ucapan setan tersebut. Karena dirinya mengetahui siapa yang mengajak kekufuran dan kesesatan di saat ajalnya akan tiba. Tidak lain adalah syaitan dan bala tentaranya. Sebagaimana dikisahkan Abu Zakaria, disebutkan bahwa Abu Zakaria adalah seorang zuhud. Tatkala ia mendapati ajalnya, datanglah beberapa temannya,
pada waktu itu. Ia dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian temannya mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ia memalingkan wajahnya dari teman-temannya. Abu Zakaria tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Temannya lantas menuntun dirinya mengucapkan kalimat thayyibah untuk yang kedua kalinya. Ia tetap memalingkan wajahnya. Pada waktu itu temannya mengucapkan kepadanya untuk yang ketiga kalinya. Ia berkata, aku tidak akan mengucapkan. Melihat kenyataan ini, teman-teman Abu Zakaria jadi bingung. Ketika Abu Zakaria sudah sadar dari komanya, setelah mengalami sakaratul maut, ia pun membuka matanya seraya berkata pada teman-temannya, apakah kalian telah mengatakan sesuatu pada aku? Mereka menjawab, iya, kami telah menuntunmu untuk mengucapkan kalimat syahadat 3 kali, dan engkau berpaling 2 kali. Yang ketiga kalinya engkau mengatakan, aku tidak akan mengucapkan. Abu Zakaria lantas berkata, iblis datang kepadaku dengan membawa semangkuk air. Ia berdiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan mangkuknya dengan berkata, apakah kamu membutuhkan air? Jika kamu membutuhkan air, maka katakan Isa adalah anak Allah. Aku lantas berpaling ke arah kiri. Iblis pun mengikutiku. Ia berdiri dan sebelah kiriku dan berkata seperti yang pertama. Untuk yang ketiga kalinya ia berkata, katakan tidak ada Tuhan. Aku langsung menjawab tidak. Aku tidak akan mengucapkan. Setelah itu iblis membanting mangkuknya ke tanah dan mundur dengan berlari. Aku ingin menolak iblis, tidak menolak kalian. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Saudaraku, saudariku yang berbahagia, tentu marilah kita senantiasa selalu bersyukur dan mempersiapkan diri, memperkuat iman dan keyakinan kita. Yang paling sangat-sangat kita persiapkan di mana saat ajal kita datang, saat malaikat maut menjemput kita, maka persiapkanlah dengan memperbanyak amal ibadah, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan apapun. Tinggalkan segala perbuatan maksiat, mungkarat. Kita kerjakan segala perbuatan-perbuatan amaliyah yang baik, yang akan mengiring kita dalam keadaan sakaratul maut, atau dalam keadaan ajal, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini saya yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga pagi hari ini, pagi hari yang berbahagia ini, seluruh amal ibadah kita, terutama salat subuh, kita terima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.